Perkenalkan kami dari kelompok 13, kelas N mata kuliah akuntansi sektor publik, jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir kami yang diajar oleh dosen kami, Ibu Dr. Randa Erina Sudaryati, Dr. Randas, MS, CMA, CA, AK. Selanjutnya, adapun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Ahmad Fawas Ikomudin Toha dengan NIM 0811 33 3138. Saya sendiri Oktavia Nikiandika Dewanti dengan NIM 04 19 11 33 3122. Selanjutnya teman saya Muhammad Rizky Alfian Harahap dengan NIM 04 19 11 33 152. Dan ada Sekar Ayu Lestari dengan NIM 04 19 11 33 3177. Dan yang terakhir ada Safira Anissa Fitri dengan NIM 04 19 11 33 3249. Di video ini kami akan membahas tentang sistem akuntansi pemerintah pusat. Untuk dasar hukum dari sisi undang-undang, yaitu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Ini mengamanahkan Menteri Keuangan untuk menyusun sistem akuntansi pemerintah pusat. Kemudian, untuk aturan pelaksanaannya ada PMK atau Peraturan Menteri Keuangan. Dan PMK ini diatur dengan Nomor 213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Dan PMK nomor 215 tahun 2016 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. PMK 215 merupakan penyempurnaan dari PMK 213. Keduanya hingga saat ini masih berlaku. Dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ada dua penjelasan. Yang pertama, Menteri Keuangan selaku BUN berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Penjelasan mengenai amanah untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dijelaskan sesuai dengan Pasal 7 Ayat 2 huruf O tentang pembendaharaan. Yang kedua, menjelaskan tentang pentingnya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dijelaskan lebih lanjut di penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan penjelasan tadi, kita bisa meringkasnya nih bahwa SAPP diselenggarakan dalam rangka menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP yang terdiri dari 7 jenis utama laporan keuangan. 7 jenisnya itu ada yang pertama LRA, laporan realisasi anggaran, yang kedua ada LPSAL atau laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang ketiga ada neraca, yang keempat ada LO atau laporan operasional, yang kelima ada LAK, laporan arus kas, yang keenam ada LPE atau laporan perubahan ekuitas, yang ketujuh ada CALK, catatan atas laporan keuangan. Kemudian SAPP juga dikembangkan sesuai dengan ketentuan dalam standar akuntansi pemerintahan atau SAP, sehingga pengertian dari sistem akuntansi pemerintah pusat bahwa SAPP ini untuk mewujudkan sistem akuntansi yang dimana ada pengumpulan data, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Yang terlibat ada prosedur-prosedur yang disusun, penyelenggaranya, peralatan atau bisa berupa hardware dan software, elemen-elemen lainnya yang terlibat atas penyusunan laporan keuangan. Contohnya untuk mencatat transaksi, maka kita perlu bagan akun standar atau BAS. Jadi, kalau kita bicara satu sistem akuntansi pemerintah pusat, maka sistem itu akan terdiri dari rangkaian sistematis dari prosedur-prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi, sejak dari pengumpulan data, pencatatan transaksi, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada pemerintah pusat. Nama saya Sekar Ayu Lestari dengan NIM 041911333177. Pada materi sistem akuntansi pemerintah pusat yang selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu mengenai kerangka umum sistem akuntansi pemerintah pusat. Pemerintah menyusun SAPP untuk beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menjaga aset pemerintah pusat dan instansi-instansinya melalui proses pencatatan,
pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktik akuntansi yang diterima secara umum. Yang kedua, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas. Yang ketiga, menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan pemerintah. Dan yang keempat, untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan pemerintah. Berikutnya yaitu seperti apa karakteristik atau ciri-ciri dari sistem akuntansi pemerintah pusat itu sendiri. Jadi, sistem akuntansi pemerintah pusat itu sendiri memiliki karakteristik atau ciri-ciri. Yang pertama, basis akuntansi. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah pusat yaitu berbasis akrual. Yang kedua, sistem pembukuan berpasangan. Didasarkan atas persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah modal, maka setiap transaksi dibukukan dengan mendebit sekaligus mengkreditkan akun-akun yang terkait. Namun, akuntansi anggaran dapat dilaksanakan secara single entry. Yang ketiga, desentralisasi pelaksanaan anggaran. Maksudnya adalah bahwa kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan dilakukan secara terdesentralisasi secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi dan pelaporan keuangan baik di kantor pusat instansi maupun di daerah. Yang keempat, bagan akun standar. Sistem akuntansi pemerintah pusat menggunakan bagan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, baik untuk tujuan penganggaran maupun tujuan pelaporan keuangan. Dan yang kelima, standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintah pusat mengacu pada standar akuntansi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi keuangan entitas pemerintah pusat. Selanjutnya, yaitu membahas tentang ruang lingkup sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP. Ruang lingkup SAPP digunakan oleh seluruh unit organisasi pada pemerintah pusat, baik seluruh kementerian negara atau lembaga, atau oleh bendahara umum negara. Dan ruang lingkup SAPP juga digunakan oleh pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka yang pertama, dekonsentrasi. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur. Kegiatan dekonsentrasi ini dibiayai oleh APBN. Kegiatan ini bersifat non-fisik dan mendukung penguatan pemberdayaan gubernur. Yang kedua, tugas pembantuan. Tugas pembantuan ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau desa, dan dananya berasal dari APBN. Dan dari dana APBN tersebut dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik. Yang sifatnya fisik, contohnya untuk perbaikan jalan, irigasi, atau hal lain yang sifatnya itu menambah nilai aset pemerintah. Yang ketiga, untuk urusan bersama. Urusan bersama ini diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, dan untuk melaksanakan urusan bersama, dananya berasal dari APBN dan APBD. Nah, itu tadi adalah yang termasuk dalam ruang lingkup SAPP. Ada juga yang tidak termasuk dalam ruang lingkup SAPP, yaitu yang pertama, pemerintah daerah, dalam rangka menjalankan tugas otonomi daerah, dan menggunakan dana desentralisasi. Yang kedua yang tidak termasuk dalam ruang lingkup SAPP adalah BUMN dan BUMD. Perkenalkan, nama saya Safir Anissa Fitri dengan NIM 041911333249. Apa sih sistem akuntansi dan pelaporan keuangan untuk bendahara umum negara itu? Untuk menyusun laporan keuangan, mencakup mengenai kegiatan melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan, serta operasi keuangan yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, serta dilaksanakan oleh pengguna anggaran untuk bagian anggaran Bendahara Umum Negara. Selain itu, menurut UU Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara memiliki beberapa kewenangan, yaitu melakukan pembayaran, penatausahaan penerimaan, dan pengeluaran negara, menyimpan uang negara, mengelola pinjaman, menatausahaan investasi, serta melakukan penerusan pinjaman.
Kewenangan lain yang dimiliki Menteri Keuangan yaitu dalam mengalokasikan dan mentransfer dana ke daerah beserta dana ke desa, membayar belanja subsidi sekaligus membayarkan belanja lainnya. Dan yang terakhir, berwenang dalam menata usahakan transaksi khusus dan laporan badan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengelompokan dari BUN tersebut. Bendahara Umum Negara dikelompokkan menjadi dua, mengingat banyaknya kewenangan fungsi Menteri Keuangan selaku BUN. Pengelompokan tersebut yaitu Bendahara Umum Negara sebagai pengelola kas dan Bendahara Umum Negara sebagai pengguna anggaran atau BABUN, yang mana BUN sebagai pengelola kas akan dijalankan oleh subsistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat atau SIAP. SIAP tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku kuasa Bendahara Umum Negara. SIAP memproses transaksi keuangan terkait pelaksanaan kewenangan pengelolaan, serta penatausahaan penerimaan, pengeluaran kas negara pada kuasa Bendahara Umum Negara dengan menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi. SIAP dilaksanakan sebagai penyusun dan penyimpan laporan keuangan kuasa Bendahara Umum Negara. Lalu bagaimana pengelompokan BUN sebagai pengguna anggaran BABUN? Nah, Bendahara Umum Negara sebagai pengguna anggaran BABUN akan dijalankan oleh subsistem akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem akuntansi dan pelaporan keuangan utang pemerintah, yang memiliki tugas dalam hal penerimaan pembayaran hutang dan penerimaan hutang yang akan dicatat di dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Bendahara Umum Negara. Yang kedua yaitu sistem akuntansi dan pelaporan keuangan hibah, yang mana akan melaksanakan pelaporan keuangan dengan mencatat transaksi-transaksi pendapatan hibah yang diterima oleh pemerintah dan belanja hibah yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu sistem akuntansi dan pelaporan keuangan investasi pemerintah. Ini bertugas untuk mencatat mengenai transaksi investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat yaitu ada sistem akuntansi dan pelaporan keuangan penerusan pinjaman pemerintah, yang akan melaksanakan pencatatan atas transaksi pemerintah untuk penerusan pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kelima yaitu ada sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transfer ke daerah dan dana desa. Di sini yang akan melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi pengeluaran pemerintah yang berkaitan dengan pemberian dana transfer ke daerah dan dana desa ke pemerintah daerah ataupun ke desa-desa yang terkait. Yang keenam yaitu sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi, di mana segala bentuk belanja subsidi akan dicatat oleh sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi. Yang ketujuh ada sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja lainnya, yang akan melaksanakan pencatatan transaksi belanja lainnya yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedelapan yaitu sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi khusus. Ini berkewajiban mencatat transaksi-transaksi khusus yang dilaksanakan oleh pemerintah. Lalu yang terakhir ada sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pelaporan badan lainnya, di mana pencatatan transaksi-transaksi atas laporan badan lainnya akan dilaksanakan oleh subsistem dan laporan keuangan laporan badan lainnya. Dari kesembilan pengelompokan, mulai dari sistem akuntansi dan pelaporan keuangan utang pemerintah sampai dengan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pelaporan badan lainnya, masing-masing memiliki alokasi anggaran terhadap akun. SIAP sendiri memproses pelayanan terkait wewenang dari Menteri Keuangan untuk mengelola dan menata usahakan pengeluaran kas negara yang dilakukan oleh Direktorat Kebendaharaan selaku kuasa BUN yang juga memiliki tugas melakukan pembayaran dari pihak ketiga. Fungsi tersebut dijalankan Direktorat Pengelolaan Kas Negara sebagai kuasa BUN pusat dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai kuasa BUN daerah. Dalam melakukan tugasnya, KPPN bertanggung jawab di bawah Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dan tugas ini meliputi kegiatan menerima, membayarkan, menyerahkan, menata usahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang ada di dalam pengelolaannya. Adapun Uakbun daerah, Uakbun Kanwil, Uakbun pusat, dan Uakbun AP merupakan unit akuntansi yang dibuat agar dapat menyusun laporan keuangan yang dihasilkan oleh SIAP. Jenis laporan yang dibuat ada 4, yaitu laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Apa itu SIAP? SIAP adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kemenkeu selaku Bendahara Umum Negara. Keterkaitan masing-masing Uakbun. Uakbun daerah, yaitu di KPPN, bertugas menyalurkan dana atas beban anggaran dan melakukan penatausahaan dan pengeluaran anggaran dari kas negara. KPPN memproses transaksi penerimaan dan pengeluaran unit akuntansi dan pelaporan keuangan kuasa bun tingkat KPPN. Tugasnya melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat KPPN. Unit ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Uakbun Kanwil. Uakbun Kanwil bertugas menggabungkan laporan keuangan seluruh bun daerah atau KPPN yang berada di bawahnya. Uakbun ini berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap Uakbun AP yang dilaksanakan oleh DJP, dalam hal ini oleh Direktorat PKN. Uakbun pusat melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat kuasa bun pusat. Unit ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Perbendaharaan. Adapun KPPN khusus pinjaman dan hibah mempunyai tugas menyalurkan pinjaman dan hibah selain hibah langsung. KPPN khusus penerimaan bertugas melaksanakan penerimaan, pengelolaan, dan penatausahaan transaksi penerimaan negara. Uakbun AP bertugas melakukan konsolidasi data dan laporan keuangan dari Uakbun Kanwil, Uakbun pusat, KPPN khusus penerimaan, dan KPPN khusus pinjaman dan hibah. Nama saya Ahmad Fawas Ikomudin Toha dengan NIM 041811333138. Sistem akuntansi Bendahara Umum Negara atau yang biasa disebut dengan SABUN adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang dikerjakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Adapun sistem akuntansi yang dikerjakan meliputi yang pertama, akuntansi pusat, 2. Utang dan hibah, 3. Investasi pemerintah, 4. Penerusan pinjaman, 5. Transfer ke daerah, 6. Belanja subsidi dan belanja lain-lain, 7. Transaksi khusus, dan yang ke-8, badan lainnya. Untuk melaksanakan itu semua, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dibantu oleh unit akuntansi yang disebut dengan Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara atau UAP-BUN. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun laporan keuangan konsolidasian untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Adapun unit akuntansi yang membantu adalah yang pertama bagian utang dan hibah, dibantu oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Yang kedua, bagian investasi pemerintah dibantu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dan yang ketiga, penerusan pinjaman, dibantu oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dan yang keempat, transfer ke daerah, dibantu oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Dan yang kelima, belanja subsidi dan belanja lain-lain dibantu oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Dan yang keenam, transaksi khusus, yang dalam hal ini karena khusus, pelaporan tersebar di Eselon 1 Kementerian Keuangan yang terdiri dari BKF, DCA, DJKN, DJPBN, DJPPR, dan DJPK. Dan yang terakhir, badan lainnya dilaksanakan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan lainnya. Karena lingkup UAP-BUN yang terlalu general, Menteri Keuangan selaku pengguna anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan UAKPA-BUN untuk melaksanakan penyusunan laporan keuangan kuasa pengguna anggaran Bendahara Umum Negara. UAKPA-BUN dibentuk pada satuan kerja di lingkup Departemen Keuangan maupun Kementerian Negara atau lembaga lainnya, dengan tugas sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan dokumen sumber yang juga nantinya akan menyampaikan laporan keuangan kepada UAP-BUN sebagai bahan penyusunan laporan keuangan gabungan.
Beberapa wakbun yang terikat adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi terkait utang dan transaksi pendapatan dan belanja hibah dihandle oleh Direktorat Evaluasi Akuntansi Settlement di DJPPR, dan transaksi terkait hibah ke daerah dihandle oleh DJPK. Dan yang kedua, untuk transaksi investasi dan penerusan pemberian pinjaman dihandle oleh Direktorat SMI yang berada di DJPN. Dan yang ketiga, untuk transfer ke daerah ada di Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara. Dan yang keempat, untuk subsidi dan belanja lain tersebar di kementerian dan lembaga negara. Dan yang kelima, untuk yang khusus dikerjakan oleh Satuan Kerja Bendahara Umum Negara sendiri. Dan yang terakhir, terkait dengan badan lainnya, ada di unit badan lainnya. Dari seluruh transaksi yang ada, nantinya akan dikonsolidasi dari seluruh laporan keuangan oleh UAB Bun dan akan dilaporkan ke UABUN yang dalam hal ini ada Menteri Keuangan, Direktorat APK, DJBP secara bulanan, semesteran, dan tahunan. Dan hasilnya laporan keuangan atau LK-BUN meliputi dua jenis pengelolaan, yaitu pengelolaan kas dan pengelola bagian anggaran yang kemudian akan dikonsolidasi menggunakan sistem aplikasi terintegrasi dan menghasilkan beberapa jenis laporan keuangan, di antaranya laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan akhir laporan keuangan. Ini tuh penjelasan materi terkait sistem akuntansi pemerintah pusat yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan atas materi kami. Semoga bermanfaat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.